Korupsi memicu biaya tinggi bagi ekonomi Indonesia dan inilah salah satu tantangan Capres 2024. Bagaimana tidak, jelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi justru dihadapkan dengan jebloknya indeks persepsi korupsi. Menurut Transparency International, indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0 hingga 100. Angka ini turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Dengan indikator tersebut, artinya praktik korupsi di Indonesia masih begitu besar. Indonesia Corruption Watch melaporkan perdagangan adalah sektor yang paling merugikan negara karena kasus korupsi dengan nilai 20,9 triliun rupiah, disusul sektor transportasi dan sumber daya alam. Namun Presiden Joko Widodo berdalih dan menyebut turunnya indeks persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Pemerintah menyebut telah berupaya menekan korupsi dengan meningkatnya penindakan. Namun ada juga kasus korupsi di lembaga lain yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah selaku lembaga eksekutif. Ya, ini akan sudah kita rapatkan 2 kali, akan menjadi koreksi dari pemerintah untuk memperbaikinya. Bahwa itu akan mempengaruhi investasi di Indonesia, saya kira tidak, karena investor itu yang dihitung kan untungnya gede atau enggak gede, IRR-nya berapa, biasanya seperti itu. Tapi bahwa itu sedikit mempengaruhi ya. Menanggapi hal tersebut, ekonom senior Indef Faisal Basri justru menilai sebaliknya. Jadi rasanya tidak akurat yang disampaikan Presiden itu indeks persepsi korupsi tidak pengaruh pada investasi. Nah, itu mengalami perlambatan. Kedua, investasi secara keseluruhan juga mengalami perlambatan. Tadi saya tunjukkan ke Mas Ma'ruf, pertumbuhan investasi itu sekarang tinggal 2%. Ya. Biasanya 6-7%, 2 kali dari PDB. Kemudian kualitas investasi. Jadi investasi yang datang ke Indonesia hampir pasti sedikit manufakturnya. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Percepatan Reformasi Hukum Laude Muhammad Syarif mengungkap, korupsi di dalam sektor politik dan berkaitan dengan aparat penegak hukum menjadi pemberat pemangkasan kasus korupsi di Indonesia. Hal ini hanya menyisakan lahan investasi bagi segelintir investor yang masih memberi kesempatan tindakan korupsi. Yang menarik di bawah itu, mengapa kita selalu susah untuk naik 2 digit, 3 digit itu karena korupsi di dalam sektor politik itu sendiri. Yang nomor 2, korupsi yang berhubungan dengan aparat penegakan hukum. Itu dari dulu menjadi jangkar pemberat saya menyebutnya. Ya, Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Ma'ruf menambahkan, di Indonesia KKN sudah dianggap menjadi pelicin proyek sehingga inilah yang menjadi alasan Indonesia tidak maju-maju. Tak hanya itu, hadirnya revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 justru dinilai mengamputasi kewenangan KPK. Selama stakeholders, baik itu di parlemen maupun di eksekutif, masih percaya bahwa korupsi itu adalah pelicin pembangunan, kita nggak akan kemana-mana. Percayalah, kita nggak akan kemana-mana. Nah, kalau saya ngelihat memang itu desainnya itu udah desain global. Desain dari, katakanlah begini, data dari 6 dari 10 anggota DPR itu kan pengusaha. Mayoritas dari pengusaha itu adalah pengusaha tambang. Itu kalau, that's why kenapa kebijakan-kebijakan yang selalu didorong oleh pemerintah itu ya kebijakan tambang yang menguntungkan pengusaha. Itu problemnya gitu. Jadi semua kebijakan didesain itu menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ada upaya itu artinya apa? Keputusan-keputusan yang terjadi, yang akan diambil itu akhirnya melumpuhkan upaya-upaya penegakan hukum. Ya mohon maaf kalau saya ngelihat undang-undang revisi undang-undang KPK itu bagian dari desain itu. Desain itu bukan murni Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi presiden, tapi dia bagian dari sebuah sistem politik yang dia mungkin tertekan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron berdalih dan menyebut RUU KPK justru menyehatkan KPK. Ini kami tidak melihat ada amputasi ya. Pertama, kenapa? Ada 5 poin utama dari Undang-Undang 19 yang berubah dari Undang-Undang 30 2002. Pertama, yang paling penting adalah ada SP3 gitu ya.
itu adalah SP3 adalah mekanisme yang manusiawi, natural, bahwa setiap proses itu belum tentu semuanya ada hasil. Pasti ada sampahnya. Kalau tidak ada pembuangan, tubuh kita saja akan sebah. Itu ada SP3. Ya, jadi kami memandang walaupun ada berbagai pihak yang mengatakan itu bagian dari pelemahan, faktanya bagi kami keberadaan Dewas, ada SP3 dan lain-lain sebagaimana di perubahan Undang-Undang 19 sejauh ini bagi kami tidak masalah dan itu menjadi bagian dari malah menyehatkan KPK. Ya, Pilpres diharapkan menjadi ajang pemilihan pemimpin yang tepat sasaran, mengejar pekerjaan rumah dari evaluasi kepemimpinan Jokowi. Calon presiden yang memiliki visi dan komitmen kuat untuk mengentaskan korupsi di negara ini tentunya merupakan kesempatan bagi kita semua untuk menciptakan masa depan yang bersih, adil, dan bermartabat bagi generasi mendatang.